Supreme Martial God Technique. Bab 1571-1580. Bab 1571 1 bulan, bola energi di dunia peri. Tetapi Yang Mulia B juga menggema, "Oh, saudara Hai, Anda terlalu banyak berpikir. Itu hanyalah seekor monyet yang naik dari dunia fana. Kapan Anda begitu menghargai kekuatan monyet-monyet itu? Dengan sedikit kekuatannya, dia mati di dunia yang luas. Bukankah itu normal?" Ya. Lord Long melanjutkan, "Jangan dipikir-pikir, ayo terus minum anggurnya. Ini dibagikan dari atas. Jika dibiarkan dalam waktu lama, itu akan kehilangan efeknya. Ini hanya masalah waktu. Itu hanya seekor monyet, jangan dipikir-pikir, itu pasti sudah mati. Minumlah." Faktanya, Tuan Hai ingin memasuki alam luas untuk mendapatkan meskipun tandanya sudah hilang, dia masih bisa menelusuri di mana tanda itu hilang. Bagaimanapun, Wu Yun adalah satu-satunya penguasa yang dia lihat selama bertahun-tahun yang dapat terus-menerus menembus seluruh dunia dalam sebulan, atau bahkan lebih. Kecepatan seperti ini sulit dicapai bahkan oleh mereka yang memiliki garis keturunan dunia abadi. Namun setelah dibujuk oleh mereka berdua, dia tidak terlalu memikirkannya. Di wilayah yang luas, di dalam gua, Wu Yun diam-diam ketakutan saat dia melihat energi yang langsung padam oleh wanita berbaju putih. Dia sekali lagi memiliki pemahaman baru tentang budidaya wanita berkulit putih. Kekuatannya ditanamkan oleh pria yang dikenal sebagai Yang Mulia Laut. Karena ia disebut Yang Mulia, itu membuktikan bahwa kultivasi orang tersebut telah mencapai alam yang mulia abadi. Jika kultivasi seseorang tidak melampaui alam besar, tidak akan mungkin untuk menghapus tandanya dengan mudah. Dengan kata lain, tingkat kultivasi wanita berkulit putih ini mungkin setidaknya setinggi alam Taiksu setelah alam abadi. Sambil berpikir, Wu Yun tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Ditanya, "Yingwu, sekarang bisakah kita membicarakannya? Kapan kamu menjadi saudara perempuan?" Setelah mendengar ini, Yingwu masih memandang wanita berbaju putih itu dengan sedikit keraguan. Lalu dia berkata, "Aku juga tidak tahu. Adikku memintaku untuk memanggilnya seperti itu. Lagi pula, dia berkata, aku bukan manusia. Kamu bukan manusia." Wu Yun hampir berseru, "Apa itu terjadi? Jangan tanya." "Ya, dia satu ras denganku, kami berdua elf," kata wanita berbaju putih itu tiba-tiba. Wu Yun memandang wanita berbaju putih dengan ekspresi terkejut, dan melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tanpa sadar berkata, "Elf, itu dia, elf, peri, yah, tidak ada bedanya. Tetapi kenapa kamu tidak memiliki dua telinga di kepalamu? Bukankah semua elf memiliki telinga?" "Tunggu, itu tidak benar. Tidak apa-apa bagimu untuk menjadi elf, tapi Yingwu juga sama, dia datang dari wilayah alam abadi bersamaku." Wu Yun berkata dengan kaget. Wanita berbaju putih berkata, "Wilayah alam abadi, ya, lalu tanyakan pada Yingwu, apakah dia tahu dari mana dia naik?" "Kamu tidak tahu?" Wu Yun memandang Yingwu dan bertanya. "Aku tidak tahu." Yingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ingatanku tetap berada di alam abadi. Aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya itu sengaja dihapus." Ini, Wu Yun hampir kaget. Aku terdiam, ini sangat dramatis. Yingwu sebenarnya adalah peri. Berhenti bicara omong kosong. Kamu sudah tahu apa yang ingin kamu ketahui. Mulai sekarang, Yingwu akan mengikutiku. Mengikutimu cepat atau lambat akan menyebabkan kematian. Ngomong-ngomong, jangan pernah berpikir untuk mengikutiku. Dalam bulan ini, aku akan membawa Yingwu bersamamu. Tidak ada jalan kembali ke dunia elf. Kamu adalah manusia dan kamu tidak bisa pergi. Di bulan ini, aku akan mencoba mengembalikan ingatan Yingwu di gua ini, dan aku juga akan mencoba untuk mengubah fisiknya menjadi sama dengan milikku. Fisik elf. Sedangkan untukmu, cobalah yang terbaik untuk berlatih bulan ini. Dengan sedikit kultivasimu, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan bahkan sehari pun jika aku pergi." Wanita berbaju putih itu berbicara dengan sangat cepat dan menyampaikan banyak informasi. Bahkan sebelum Wu Yun sempat menerima semua informasi yang dia katakan, dia melihat wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya dan melambai.
Semburan energi tiba-tiba menghantam Wu Yun, dan dia langsung pingsan. Ketika dia ingin masuk lagi, dia menemukan bahwa pintu masuk gua sebenarnya ditutupi dengan penghalang yang tidak berwujud tetapi ada. Yingwu, hei, Yingwu, teriak Wu Yun. Segera, suara Yingwu terdengar dari dalam. Wu Yun, kamu harus berlatih keras dulu. Kakakku berkata bahwa untuk memulihkan ingatanku, aku perlu menjaga ruang yang benar-benar murni. Selama periode ini, kamu tidak bisa tinggal bersama kami. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Selebihnya, mari kita bicarakan dalam sebulan. Mendengar ini, Wu Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Namun pada saat ini, sebuah bola yang memancarkan warna yang sama dengan cahaya neon yang memenuhi tubuh gadis itu terlempar keluar. Wu Yun mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Saat dia terkejut, suara gadis berbaju putih tiba-tiba datang dari dalam. Ini adalah bola energi dari dunia elf. Ini mengandung energi yang tak ada habisnya. Meskipun Anda adalah ras manusia, karena Anda dapat menyerap ramuan giok ungu untuk penyembuhan, Anda juga harus dapat menyerap esensi dalam bola energi ini. Dalam 1 bulan, kamu seberapa jauh kamu bisa melangkah tergantung pada kamu. Hei, ini. Wu Yun sedikit terkejut, tetapi ketika dia hendak berbicara, dia langsung dibantah oleh wanita berbaju putih. Berhenti bicara omong kosong, kembalikan saja padaku. Bola energi ini adalah harta paling berharga di dunia peri saya. Jika bukan karena Yingwu, saya tidak akan memberikannya kepada Anda manusia. Setelah mendengar ini, Wu Yun tidak ada lagi kata-kata. Dia tidak bisa melakukan apapun pada wanita berbaju putih, dan dia tidak bisa memasuki gua di dalamnya. Terlebih lagi, dia perlahan-lahan tertarik dengan bola energi di dunia peri. Memang benar, itu mengandung kekuatan yang sangat agung, tetapi energi ini pada dasarnya berbeda dari kekuatan abadi yang dia kembangkan, dan keduanya bukanlah hal yang sama. Benda ini dianggap sebagai harta karun di dunia elf, namun di mata manusia seperti mereka, tidak ada bedanya dengan sampah. Karena tidak mungkin menyerap energi di dalamnya. Tapi itu hanya mewakili manusia lain, tapi Wu Yun berbeda. Tidak ada masalah dengan keberadaan Devouring Martial Soul, yang dapat melahap dan menyerap energi di dalamnya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan abadi yang dibutuhkannya. Sekarang, satu-satunya kekhawatiran Wu Yun adalah apakah bola energi, yang hanya berukuran 2 kepalan tangan, akan cukup. Yang dia khawatirkan bukanlah apakah dia bisa menyerapnya, tapi apakah wanita berbaju putih itu akan menimbulkan masalah baginya jika dia menelan energi di dalamnya. Lupakan saja, sudahlah, makan saja dulu, lalu manfaatkan bulan ini untuk melihat seberapa banyak budidaya yang bisa ditingkatkan. Jika mereka benar-benar pergi dalam sebulan, aku akan benar-benar mendapat sedikit masalah saat itu. Wu Yun kembali dia duduk bersila di posisi yang sama di mana dia telah menyembuhkan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba tenggelam, dan dia melihat ke kejauhan di luar gua. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, tandanya telah hilang. Bajingan itu pasti mengira aku sudah mati. Hei, sekarang, aku bisa melepaskan dan berlatih di wilayah yang luas ini. Setelah 1 tahun, aku tidak akan memutuskan kontrak. Tapi bukan, kamu. Datanglah kepadaku, tapi aku akan datang kepadamu. Kalau begitu, mari kita mulai dari bulan pertama. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, roh bela diri yang memangsa telah muncul. Bola energi berpendar terang melayang di bawah jiwa bela diri yang menelan. Saat roh bela diri menelan bersirkulasi, gelombang energi agung menyebar dari bola energi. Bab 1572 Tamu Tak Diundang. Dengan bantuan Devouring Martial Spirit, Wu Yun terus menyerap energi yang terkandung dalam bola energi ini. Seiring berjalannya waktu, budidaya Wu Yun berangsur-angsur membaik. Hampir 20 hari telah berlalu dalam sekejap mata, namun untungnya, wanita berbaju putih tersebut belum keluar dari gua tempat dia dan Yingwu berada. Jika dia melihat adegan ini, rahangnya mungkin akan ternganga. Ini adalah bola energi dari dunia elf mereka, dan bahkan klan mereka sendiri tidak dapat menyerap dan memurnikannya secepat itu.
Tapi Wu Yun sepenuhnya mengabaikan penghalang ini dan melahap energi yang terkandung di dalamnya dengan kecepatan yang hampir mengerikan. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Dan kultivasi Wu Yun, yang dipelihara oleh energi agung ini, melonjak dari Xuanxian tingkat ketiga ke Xuanxian tingkat ke-9. Bahkan sepertinya kita akan segera memasuki Golden Wonderland. Wu Yun juga merasa ngeri dengan hasil ini. Ketika saya berada di alam abadi sejati, saya membuat taruhan 1 bulan dengan utusan abadi, dan saya akan maju ke alam yang lebih besar setiap bulan. Untuk perjanjian itu, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Tidak hanya dia tinggal di dasar kolam abadi Tianyun selama sebulan, tetapi dia bahkan menyiapkan ratusan ramuan terbaik sebelum dia bisa mencapai titik itu. Tapi sekarang, bola energi kecil ini membantunya tidak kurang dari Tianyun Immortal Pond dan ratusan ramuan terbaik. Hasil seperti itu sungguh mengejutkan dan mengejutkan Wu Yun. Jika tidak terjadi apa-apa, wanita berbaju putih tidak akan keluar dalam 10 hari. Dan Wu Yun juga bersiap memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk melakukan sprint terakhir. Dalam 20 hari terakhir, Wu Yun terus menyerapnya, memikirkan apakah dalam 10 hari terakhir, tingkat kultivasinya dapat melonjak lagi dan mencapai alam abadi emas tingkat ke-5. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pada hari ke-21, akan ada tamu tak diundang yang datang. Tamu tak diundang ini tak lain adalah lonceng ciptaan ilahi yang telah tertidur sekian lama. Sial, bocah nakal, ini adalah harta karun tertinggi di dunia peri, bola energi peri. Bocah, dari mana kamu mendapatkannya? Sebuah suara penuh kejutan membangunkan Wu Yun dari latihannya. Dia harus berhenti berlatih untuk sementara waktu. Ketika dia mendengar bahwa suara itu adalah lonceng penciptaan ilahi, dia langsung berkata dengan tidak puas, "Bajingan tua, kamu tidak bangun pagi atau terlambat, tetapi kamu bangun saat ini. Apakah kamu anjing dengan hidung yang begitu mancung?" Saat dia mengatakan ini, Wu Yun tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan nada lonceng penciptaan ilahi, jadi dia mengingatkannya. "Jangan sentuh benda ini. Aku meminjamnya dari seorang teman. Jika kamu..." Di tengah kata-katanya, Wu Yun tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Tapi, sayang sekali, haha, tua bajingan, aku hampir lupa, kamu memiliki keberadaan yang menakutkan di dunia peri. Kamu tidak berani memperlihatkan nafasmu dan menelannya, jangan ganggu aku, tetaplah di sini." Biasanya, dalam situasi ini, lonceng ilahi dari penciptaan akan dimarahi kembali. Tapi kali ini, dia tidak melakukannya, tapi tiba-tiba terdiam. Ketika Wu Yun terkejut, dia mendengar lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Anak nakal, ini adalah alam luas. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Kamu bisa merasakan ini." Wu Yun sedikit terkejut, dan lalu dia menceritakan kisahnya. Keseluruhan cerita diperkenalkan secara singkat dan jelas. Setelah mendengar ini, lonceng penciptaan ilahi terdiam lagi. Setelah beberapa saat, dia hanya mendengar apa yang jarang dia ucapkan, berbicara perlahan dengan nada yang sangat dalam. "Begitu cepat, begitu banyak hal yang terjadi ketika aku sedang tidur. Kupikir kamu bisa tumbuh dengan tenang untuk sementara waktu, tapi aku tidak menyangka kamu dan orang-orang itu akan berkonfrontasi begitu cepat. Apa maksudmu? Apakah kamu kenal mereka?" Wu Yun bertanya dengan curiga ketika dia mendengar ada yang tidak beres dalam nada lonceng penciptaan ilahi. Ngomong-ngomong, sekarang kita sudah tiba di wilayah luas, aku punya berita yang ingin kuumumkan padamu. Peralihan ini sangat kaku, dan jelas bahwa dia sengaja mengubah topik pembicaraan. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengarnya, apalagi Wu Yun. Wu Yun mengangkat alisnya, dia ingin terus bertanya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tetap diam. Karena dia memahami lonceng penciptaan ilahi, selama dia tidak ingin membicarakannya, tidak ada gunanya bertanya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, berita apa? Haha. Dewa pencipta Zong tersenyum sepenuh hati, ya, kamu benar. Aku memang punya tabu di dunia peri, tapi hanya saja di dunia yang luas ini wilayah, maka semuanya akan baik-baik saja. Wilayah luas bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau oleh orang-orang dari alam abadi. Selain itu, ada banyak orang kuat di sini,
campuran ikan dan naga, dan orang-orang kuat dari lebih dari selusin ras. Bahkan jika saya mengekspos diri saya sendiri, saya akan diserang oleh beberapa orang yang menakutkan. Bahkan jika saya menyadari keberadaan saya tidak akan meragukan identitas saya. Setelah mendengar ini, Wu Yun langsung sangat gembira. Bajingan tua, maksudmu bahwa kamu dapat mengambil tindakan sesuka hati di wilayah yang luas? Ya. Lonceng penciptaan ilahi menjawab tanpa berpikir, dan kemudian berkata sambil tersenyum, bocah nakal, aku telah mengikutimu begitu lama, yang dianggap hadiah. Kali ini, di wilayah yang luas, saya akan membuat Anda merasa bahagia. Kapanpun Anda menghadapi bahaya, hubungi saya kapan saja. Saya akan membantu Anda kapan saja. Tidak ada batasan berapa kali, tidak ada batasan kepada lawan. Pada saat ini, Wu Yun sangat bersemangat. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bahaya yang tidak diketahui di wilayah yang luas. Dia segera berkata dengan penuh semangat, haha, serius. Tapi, di mana kekuatanmu saat ini? Aku adalah makhluk yang lebih kuat dari senjata suci di zaman kuno, dan aku masih memiliki kesadaran mandiri. Kamu tahukah kamu 4 senjata suci tertinggi tingkat atas ketika dunia pertama kali dibuka? Ya, saya adalah salah satu dari 4 senjata suci tertinggi tingkat atas. Oke, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Wu Yun telah mendengarnya berkata ini berkali-kali. Dia sedikit bersemangat pada beberapa kali pertama, tapi sekarang dia mati rasa. Selain itu, apakah dia terkemuka atau tidak, tertinggi atau tidak penting bagi Wu Yun untuk saat ini. Berapa tingkat kultivasimu saat ini? Wu Yun bertanya lagi. Yang terpenting sekarang adalah mengetahui apa kekuatan lonceng penciptaan ilahi. Sekarang lonceng penciptaan ilahi telah berjanji untuk membantunya kapan saja. Jika lonceng penciptaan ilahi cukup kuat, bukankah ia akan mampu mengendalikan seluruh alam luas di masa depan? Ya. Mendengar pertanyaan Wu Yun, lonceng penciptaan ilahi mengangguk dalam-dalam. Kemudian dia berkata, apakah Anda tahu pembagian alam dunia abadi? Ya, saya sekarang berada di tingkat ke-9 dari Xuanxian. Setelah itu, akan ada keabadian emas, Raja Abadi, Tuan Abadi, Taixu, Kongming, Da Cheng, Dao Cheng Cheng, dan Jiu Jiu. Kembali ke 99 dan 81 kesengsaraan guntur. Jawab Wu Yun. Bagus sekali, karena kamu sudah mengetahuinya, maka aku akan memberitahumu bahwa kekuatanku saat ini setara dengan sekitar Dao tingkat pertama ketika pertama kali terbentuk. Hanya saja, jika kamu mengizinkan aku menelan bola energi di tanganmu, saya mungkin bisa. Sepertinya itu telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari penyelesaian awal Dao besar. Wu Yun dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar paruh pertama kalimat ini. Namun setelah mendengar bagian kedua kalimatnya, ekspresinya perlahan menjadi gelap. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap verbal orang tua ini. Pertama godaan, lalu godaan, dan ketika tidak bisa berhenti, Anda langsung membuang syaratnya. Ekor rubah akhirnya terlihat. Rekan penulis, setelah berkata banyak, hanya untuk menelan bola energi peri ini. Atau telan sampai kering. Bab 1573, pertanyaan yang menyentuh jiwa. Tidak, sama sekali tidak, bajingan tua, kamu bilang kamu akan membantuku selanjutnya, aku sangat senang dan berterima kasih padamu. Tetapi permintaanmu terlalu berlebihan. Benda ini bukan milikku, dan kamu juga berkata, ini yang paling harta berharga di dunia peri. Saya dengan baik hati meminjamkannya kepada Anda. Jika Anda menelannya sampai kering, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada orang lain? Wu Yun dengan tegas menolak. Namun lonceng penciptaan ilahi berkata tanpa malu-malu, hei, bukankah kamu menggunakan ini untuk mengkhianati teman-temanmu? Selain itu, aku dapat memberitahumu bahwa jika kamu ingin meninggalkan alam luas, kamu tidak dapat melakukannya tanpa perintah khusus. Portal. Mereka yang berada di dunia peri tidak dapat melakukannya. Teman-teman memilikinya, tetapi kamu tidak memilikinya, dan saya juga tidak. Dengan kata lain, kita semua akan tinggal di wilayah luas untuk waktu yang lama untuk Ayo. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya di sini?
Siuku, karena aku baru saja kembali ke dao besar tingkat pertama, setiap kultivator tingkat kedua yang baru saja menyelesaikan dao besar akan memiliki kesempatan untuk membunuhku, apalagi 99 kembali ke satu alam nanti, atau bahkan 9981 yang menakutkan itu. Adanya kesengsaraan guntur yang hebat. Serap untukku, tingkatkan kultivasiku, dan juga selamatkan hidupmu, Lo. Semakin kuat aku, semakin besar peluangmu untuk bertahan hidup. Apakah kamu mau mati di sini? Kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu. Apakah kamu tidak akan menemukan milikmu? Saudara laki-laki, Luo Yao, apakah kamu tidak akan menikah? Dewa Perang, ini adalah orang yang sama dengan orang tuamu yang terlahir kembali. Maukah kamu membantunya membalas dendam? Harus dikatakan bahwa Divine Bell of Creation memang merupakan monster tua yang telah hidup pada zaman kuno. Kata-kata ini langsung menyentuh hati Wu Yun. Bahkan keputusan tegas Wu Yun mulai goyah. Pada pandangan pertama, memang demikianlah masalahnya. Semakin kuat lonceng penciptaan ilahi, semakin besar harapannya untuk bertahan hidup di alam luas ini dan keluar. Tetapi pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi bertanya, jika Anda tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Oke, saya akan mulai. Pada saat ini, Wu Yun sedikit bingung. Dia dikejutkan oleh lonceng penciptaan ilahi. Saya dibingungkan oleh beberapa pertanyaan yang menyentuh jiwa saya. Tapi segera, dia bereaksi dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak. Bajingan tua, kita punya cara lain untuk menjadi lebih kuat. Ini urusan orang lain. Aku harus. Hei, tunggu, hei. Itu sudah terlalu terlambat untuk menolak saat ini, lonceng penciptaan ilahi sudah mulai melahapnya, dan Wu Yun tidak punya cara untuk menghentikannya. Wu Yun meraung putus asa, dan sungguh mengerikan memikirkan seperti apa rupa wanita berbaju putih ketika dia keluar dan menanyainya. Tetapi pada saat ini, ketika lonceng penciptaan melahapnya dengan gila-gilaan, ia mengingatkan lagi, nak, jika kamu masih ingin berbagi energi, cepatlah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Itu terlambat, tapi tidak ada apa-apa. Jangan khawatir, aku tahu benda ini milik gadis dari dunia peri di dalam. Jangan khawatir, statusnya di dunia peri tidak rendah. Bahkan jika bola energi ini mengering bangun, dia akan bisa memperbaikinya setelah dia kembali. Mendengar ini, Wu Yun mengertakkan gigi dan berhenti memikirkan apapun. Saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Terlebih lagi, melihat postur lonceng penciptaan ilahi, jika dia tidak bergerak, dia mungkin benar-benar hilang. Segera, dia mengesampingkan sisa pikiran yang mengganggu di benaknya, mengendalikan roh bela diri yang memangsa lagi, dan mulai bersaing dengan lonceng ilahi penciptaan untuk mendapatkan kekuatan dalam bola energi. 10 hari. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan budidaya Wu Yun tidak mencapai tingkat kelima alam abadi emas seperti yang diharapkan. Ketika dia menerobos ke alam peri emas tingkat kedua, dia berhenti. Karena ketika dia ingin menyerapnya lagi, dia menemukan bahwa bola energi elf di tangannya, yang masih memancarkan fluoresensi terang, telah mengering sepenuhnya dan berubah menjadi bola abu-abu. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu-satunya hal yang memberinya kenyamanan adalah setelah melahap bola energi elf, lonceng penciptaan ilahi tidak menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Terlebih lagi, dia memang telah mencapai titik di mana jalan besar itu menjadi tingkat ketujuh. Namun, pada saat ini, keraguan lain muncul di benak Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu persis berapa banyak energi yang terkandung dalam bola energi elf ini, tidak ada keraguan bahwa itu pasti sangat besar. Apa yang dia telan sendiri hanyalah setetes air di ember. Kebanyakan dari mereka ditelan oleh lonceng penciptaan ilahi, dan energi sebesar itu benar-benar memungkinkan lonceng penciptaan ilahi meningkat ke tingkat kultivasi ke-6. Dia tidak bisa lagi membayangkan berapa banyak kekuatan abadi yang dibutuhkan untuk mendukung setiap tingkat kultivasi yang mencapai tingkat dao-dao pertama. Tidak heran jika lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai tahap di mana jalan besar pertama kali diselesaikan dan melampaui level pertama, seseorang pasti dapat membunuh lawannya. Belum lagi yang lainnya,
dilihat dari jumlah melahapnya saja memang menakutkan. Dasar bocah, gadis itu keluar. Kamu harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Jangan bilang padaku, itu tidak akan baik untukmu. Sementara Wu Yun berpikir, suara Dewa Lonceng Penciptaan datang. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba terdiam. Wu Yun tertegun sejenak, dan diam-diam mengutuk tua. Benar saja, tak lama kemudian aku mendengar langkah kaki datang dari belakang. Ying Wu dan yang lainnya sudah keluar. Wu Yun melirik bola energi berdebu di tangannya, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, sepertinya satu-satunya cara adalah memecahkan toples dan menolak mengakuinya. Ya, itu dia. Wu Yun, bagaimana caranya? Apakah kamu sudah? Suara Ying Wu datang dari belakang. Haha, aku baik-baik saja. Wu Yun berdiri dengan cepat, berbalik dan menghadap Ying Wu, memegang bola energi yang layu di tangannya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Hah, keabadian emas tingkat kedua. Hanya dalam 1 bulan, bagaimana tingkat kultivasi Anda meningkat begitu cepat? Wanita berbaju putih dengan cepat menyadari tingkat kultivasi Wu Yun dan bertanya dengan sedikit terkejut. Diperkirakan dia takut dengan kecepatan kultivasi Wu Yun. Ketika Ying Wu mendengar tentang kultivasi Wu Yun, dia langsung bersemangat dan gembira. Wu Yun tersenyum canggung dan hendak berbicara, tetapi dia hanya mendengar wanita berbaju putih berkata, "Oke, ini waktunya mengembalikan bola energi peri yang kuberikan padamu. Aku tidak menyangka kamu, seorang manusia, bisa begitu aneh. Kamu tidak hanya bisa menelan elfku." Dia mengubah energi klan untuk digunakan sendiri, dan dia melahapnya begitu cepat. Hehe. Wu Yun tersenyum canggung lagi, dan diam-diam berkata, bukan hanya potongannya, aku sudah menelannya semuanya. Saya harap Anda dapat menjaga suasana hati Anda saat ini nanti. Berpikir, dia mengertakkan gigi dan langsung mengangkat bola energi berdebu di belakangnya di depannya. Sebelumnya, ia membayangkan berbagai ekspresi wanita berbaju putih saat melihat adegan tersebut. Namun dia tidak menyangka bahwa pemikirannya tidak cukup komprehensif. Bab 1574 Pemisahan. Sialan kamu, aku akan membunuhmu. Setelah mengalami keterkejutan sesaat, wanita berbaju putih itu tiba-tiba menjadi sangat marah tidak seperti sebelumnya. Fluoresensi mengamuk dengan ganas di seluruh tubuh, dan langsung menyebar dan memenuhi seluruh gua. Wu Yun, sebaliknya, terkunci rapat oleh kekuatan neon ini. Pada saat ini, Wu Yun baru menyadari betapa kuatnya wanita berkulit putih ini. Perasaan ini, rasa penindasan ini, sama sekali tidak sebanding dengan binatang besar sebulan yang lalu. Dengan kata lain, kesimpulan Wu Yun sebelumnya benar, wanita berkulit putih ini mungkin telah melampaui alam abadi, atau setidaknya alam Taiksu. Tidak, saudari, tunggu. Meskipun Ying Wu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia mungkin bisa menebak sesuatu ketika dia melihat bola abu-abu di tangan Wu Yun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Wu Yun. Ying Wu, minggir. Aku meminjamkannya bola energiku dari dunia elf hanya demi kamu. Tanpa diduga, dia benar-benar menelannya. Sialan, sial. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu sudah di sana. Ketenangan sebelumnya hilang, dan wajahnya penuh amarah. Dia memang marah. Tidak, saudari. Ying Wu masih berhenti di depan Wu Yun. Kamu. Wanita berbaju putih itu kesal dan memelototi Ying Wu. Jelas sekali bahwa Ying Wu sangat melindungi Wu Yun. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan perlahan mengumpulkan kekuatan fluoresen kembali ke tubuhnya. Menatap Wu Yun, dia berkata, katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa mengering? Wu Yun sudah membuat rencana dan menolak mengakuinya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, saya tidak tahu. Saya berlatih secara normal, dan tiba-tiba, itu mengering. Jika Anda tidak percaya, lihatlah kultivasi saya. Saya hanya berada di tingkat kedua dari Golden Immortal. Anda tidak mungkin merasakan bola energi ini. Kekuatan di dalamnya hanya memungkinkan saya untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya sebanyak itu, bukan? Emas abadi tingkat kedua. Ketika mereka memperhatikan tingkat budidaya Wu Yun, keduanya Ying Wu dan wanita berbaju putih itu tercengang. Memang benar, dalam 1 bulan,
dari Xuanxian tingkat ketiga ke Jinxian tingkat kedua, hampir terjadi peningkatan yang sangat besar. Dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat mencapai kecepatan kultivasi secepat itu. Namun nyatanya, Wu Yun yang melakukannya. Namun wanita berbaju putih itu dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia dengan marah berkata, "Kamu masih berbohong, bagaimana bisa seperti ini tanpa alasan? Kamu pasti telah melakukan cara yang memalukan. Hei, saudari, apa yang bisa saya lakukan?" Wei Tianchen terus berdalih, "Jika saya punya berarti, apakah aku perlu diintimidasi di sini? Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Pergi, siapa adikmu?" Wanita berbaju putih itu memutar matanya. Meskipun dia sangat marah, tapi aku juga merasa bahwa apa yang dikatakan Wu Yun tidak masuk akal. Menurutnya, kemampuan Wu Yun dalam menyerap bola energi dari dunia peri untuk berlatih sudah cukup untuk menantang langit. Bagaimana mungkin ada cara untuk menelan bola energi hingga kering? Oke, kembalikan padaku. Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu melambaikan tangan gioknya, dan semburan fluoresensi menyambar bola energi yang layu dari tangan Wu Yun. Setelah memeriksa beberapa saat, ekspresi wanita berbaju putih itu perlahan menjadi rileks. Seperti yang dikatakan oleh lonceng penciptaan ilahi, meskipun bola energinya kering, dia masih memiliki kemampuan untuk memulihkannya. Saat ini, melihat tidak ada masalah lain dengan ability ball ini, saya tidak terlalu khawatir lagi. Lagi pula, bahkan jika dia ingin membunuh Wu Yun, dia tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika dia tidak ada. Wu Yun merasa lega saat melihat wanita berbaju putih telah mengambil kembali bola energinya dan wajahnya tidak seburuk itu. Pada saat yang sama, wanita berbaju putih berkata dengan dingin, "Yingwu, ikut aku akan membawamu kembali ke dunia peri." "Kakak, kalau begitu, Wu Yun," Yingwu berhenti bicara. "Dia tidak bisa pergi. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Aku sudah memberinya cukup bantuan bulan ini. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Apakah dia hidup atau mati di masa depan bukanlah urusanku atau urusanmu," kata wanita berbaju putih dengan suara dingin. "Tapi, saudari Yingwu, jangan khawatir dan ikuti dia. Jangan khawatirkan aku. Aku punya cara untuk bertahan hidup." Yingwu masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Wu Yun menepuk bahu Yingwu dan tersenyum ringan, berkata dengan percaya diri. "Huff." Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin, "Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu." Kemudian dia melanjutkan, "Ayo pergi, Yingwu, kita harus kembali." "Wu Yun, Yingwu berbalik untuk melihat Wu Yun. "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jangan khawatir. Saat aku cukup kuat, aku akan pergi ke dunia peri untuk mencarimu. Faktanya, lebih berbahaya bagimu untuk mengikutiku daripada mengikutinya." Wu Yun berkata sambil tersenyum. Kali ini, sebelum Yingwu bisa berkata apa-apa, wanita berbaju putih itu terbang menyingkir, dan cahaya neon lembut menyelimuti Yingwu. Keduanya bergerak maju dan mundur, dan segera menghilang dari pandangan. Di kejauhan, suara Yingwu yang terputus-putus terdengar, "Wu Yun, kamu harus hidup, aku akan kembali." Ya, melihat punggung mereka yang menghilang, Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Mengenai Yingwu, dia cukup lega. Meskipun dia sudah terlalu lama tidak mengenal wanita berbaju putih, Wu Yun bisa merasakan bahwa wanita itu tidak jahat, dan Yingwu aman mengikutinya. Terlebih lagi, jika Yingwu benar-benar dari dunia peri, pergi ke dunia peri jauh lebih baik daripada tinggal di dunia peri manusia. Apakah mereka akan pergi? Setelah sekian lama, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar. "Yah, bajingan tua, jangan lupa apa yang kamu katakan. Di alam yang luas ini, kamu tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantuku dan berada di sana setiap kali aku menelepon," kata Wu Yun. Aku tahu, Luoli, itu benar. Kapan aku pernah berbohong padamu?" kata lonceng penciptaan ilahi tidak puas. "Baiklah, kalau begitu, saya akan terus berlatih di sini sebentar. Jika ada sesuatu yang hampir terjadi, Anda bisa mengurusnya untuk saya," kata Wu Yundao. "Oke, aku akan menjadi pengawal, aku mengerti." Lonceng penciptaan ilahi menyetujui. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lega.
Meskipun kekuatannya kini telah mencapai alam peri emas tingkat kedua. Tapi keterampilan dan senjata magisnya. Ada juga murid aneh yang masih setingkat negeri dongeng manusia. Dia harus meluangkan waktu untuk meningkat, jika tidak, dia mungkin hanya memiliki tingkat kultivasi tanpa cara praktis yang sesuai. Bab 1575 Peningkatan Kemampuan Utama. Langkah pertama adalah mengupgrade senjatanya yaitu Silver Blade yang telah menyatu dengannya. Ini adalah proses yang panjang, lagi pula, senjata Wu Yun masih berada di alam abadi sejati tingkat pertama. Tidaklah mudah untuk meningkatkan diri hingga mencapai dua bidang utama. Wu Yun membutuhkan 8 hari penuh untuk meningkatkan level pedang perak ke alam peri emas tingkat kedua yang sesuai dengan tingkat kultivasinya. Selanjutnya, adalah teknik tombak api surgawi bela diri suci. Teknik tombak Sengwu Tianyan yang diwarisi dari Kaisar Sengwu ini memiliki total 3 jurus. Keuntungan terbesarnya adalah tidak perlu menggantinya. Ia juga dapat meningkatkan levelnya seiring dengan peningkatan level budidayanya. Tentu saja Wu Yun masih belum bisa mempraktikkan jurus ketiga karena api peri, api ungu, dan bulu merahnya belum sepenuhnya matang. Jika dia tidak bisa menjadi Fire Martial Fellow, dia tidak akan bisa mempraktikkan jurus terkuat ketiga, Burning Silence. Tapi dua gerakan pertama, tanah longsor dan retakan langit, sama kuatnya. Butuh 8 hari lagi baginya untuk meningkatkan tanah longsor dan pemisahan langit menjadi keterampilan abadi alam abadi emas. Namun saat ini, ia hanya dapat mencapai tingkat keterampilan peri negeri dongeng emas tingkat lanjut, dan perlu waktu untuk mencapai tingkat teratas. Wu Yun tidak terus-menerus menghabiskan waktu untuk berkembang, jika dia ingin meningkat, dia harus meningkat lebih cepat dalam pertarungan sebenarnya di masa depan. Sekarang, dia punya misi ketiga. Itu mata yang aneh, menembus, melumpuhkan, dan menghancurkan dunia dengan cahaya ilahi. Jika keterampilan ketiga mata ini dapat ditingkatkan, mereka akan menjadi lebih kuat dari apapun. Sekarang teknik mata penetrasi dan teknik mata memperbaiki tubuh miliknya hanya mencapai tingkat bintang kecil. Dan cahaya ilahi penghancur dunia hanya berada pada level bintang 5 tingkat awal. Menurut pencocokan tingkat kultivasi, ketiga keterampilan mata ini setidaknya harus mencapai tingkat Dacheng. Dan antara Xiao Cheng dan Dacheng, ada banyak penguasaan. Wu Yun masih yakin dengan peningkatan keterampilan dan senjata abadinya, tetapi dalam hal budidaya mata khusus, Wu Yun memang merasa sedikit lemah. Namun, Wu Yun segera memikirkan seseorang. Lonceng penciptaan ilahi. Bajingan tua ini seharusnya tahu cara cepat mempraktikkan teknik murid, dan metodenya harus lebih efektif daripada berbagai teknik budidaya murid yang dia peroleh di Sekte Abadi Daowu. Benar saja, kali ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan lonceng penciptaan ilahi. Begitu dia mendengar bahwa Wu Yun memintanya untuk membantu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menjelaskan semua yang dia ketahui tentang budidaya mata aneh kepada Wu Yun tanpa melewatkan satu pun kelalaian. Pada saat yang sama, dia juga berjanji kepada Wu Yun bahwa jika dia menemui kesulitan saat menerobos teknik murid, dia akan membantunya secara pribadi. Sikap rajinnya membuat Wu Yun merasa bingung. Lonceng penciptaan ilahi belum pernah membantunya sebelumnya, tetapi tidak pernah begitu penuh perhatian. Seperti kata pepatah, pasti ada monster ketika semuanya tidak beres, apalagi monster tua seperti Divine Bell of Creation. Dia tentu tidak akan tiba-tiba menjadi begitu perhatian tanpa alasan. Dia juga berjanji akan siap sedia untuk meminta perlindungan dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu. Wu Yun lambat laun merasa bahwa cerita di balik masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia belum pernah memperhatikan kalimat ini sebelumnya, tetapi dikombinasikan dengan sikap lonceng ilahi penciptaan pada saat ini, segala sesuatunya tampak menjadi semakin rumit. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika lonceng penciptaan ilahi mengetahui bahwa dia telah melakukan konfrontasi dengan para bajingan di dunia peri, dia pernah berkata, "Saya tidak menyangka kalian akan melakukan konfrontasi secepat ini." Karena ini, Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. "Hei bocah nakal, apa yang kamu gumamkan? Kamu tidak ingin aku membantumu? Baiklah, aku akan kembali tidur." Tidak, 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 bajingan tua, ayolah,
tentu saja aku butuh bantuanmu. Wu Yun sedang berpikir. Pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba menyela, dan Wu Yun dengan cepat memohon belas kasihan. Bagaimanapun, meskipun ada sesuatu yang salah, dia masih percaya pada lonceng penciptaan ilahi. Tidak peduli apapun, lonceng penciptaan ilahi tidak akan menyakitinya. Sedangkan untuk terobosan tambahan, Yipu bukanlah level kultivasi, dan terobosan tambahan tidak akan meninggalkan terlalu banyak kerugian berikutnya. Selain itu, lonceng penciptaan ilahi harus diukur dan tidak akan memaksakan terobosan secara membabi buta atas namanya. Dan proses terobosan selanjutnya berlangsung selama 8 hari penuh. Penetrasi dan fiksasi tubuh keduanya telah mencapai kondisi bintang 5 daceng. Tapi yang benar-benar mengejutkan Wu Yun adalah teknik murid ketiga, cahaya ilahi penghancur dunia. Selama ini, kecepatan peningkatan cahaya ilahi penghancur dunia sangat lambat. Wu Yun juga tidak mengharapkan banyak perbaikan kali ini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dengan bantuan lonceng penciptaan ilahi, cahaya ilahi penghancur dunia miliknya akan benar-benar mengikuti jejak dua teknik murid sebelumnya. Ini sebenarnya langsung mencapai status bintang 5 daceng. Dan ini juga merupakan bantuan terbesar yang diberikan oleh lonceng penciptaan ilahi dalam keterampilan matanya. Mengenai cahaya ilahi penghancur dunia, Wu Yun sangat ingin mencoba kekuatannya. Saat napasnya beredar, cahaya ungu keluar dari pupilnya. Saat berikutnya, dua sinar ungu yang menakutkan, seperti anak panah tajam, melesat ke depan. Ledakan. Terdengar suara keras, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di lantai gua di depannya, 10 meter jauhnya. Terlebih lagi, ini bukanlah ledakan. Puing-puing di dalam lubang tersebut langsung terbakar hingga menjadi ketiadaan oleh kekuatan cahaya ilahi penghancur dunia. Oke, sangat kuat. Bahkan Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam adegan seperti itu. Dia telah membayangkan kekuatan cahaya ilahi penghancur dunia lebih dari sekali, tapi dia masih tidak menduganya, itu terlalu menakutkan. Tidak diperlukan tindakan atau persiapan, hanya melihat secara langsung akan menghasilkan efek yang begitu menakutkan. Tentu saja, kekuatan tersebut tidak sekuat skill abadi yang dimilikinya saat ini. Tapi kekuatan sebenarnya dari cahaya ilahi penghancur dunia adalah ketiadaan. Sekilas pandang bisa mengubah lawan menjadi ketiadaan, kekuatan mengerikan macam apa ini? Terlebih lagi, cahaya ilahi penghancur dunia saat ini hanya dalam kondisi pencapaian besar. Di masa depan, seiring kemajuannya, bahkan mencapai kondisi teratas, dan memadat menjadi alam penghancur dunia, seberapa burukkah hal itu? Bagaimana, bocah, aku sangat baik. Jika bukan karena aku, kamu akan menghabiskan setidaknya 10 kali lebih lama. Lonceng. Penciptaan ilahi berkata dengan puas. Wu Yun mengatupkan bibirnya, tapi tidak membantah, karena memang itulah kebenarannya. Jika bukan karena lonceng penciptaan ilahi, jika dia ingin meningkatkan cahaya kehancuran ilahi ke levelnya saat ini, bahkan jika itu membutuhkan waktu 10 kali lebih lama, mungkin akan sulit untuk melakukannya. Ketika semuanya selesai, Wu Yun seharusnya pergi dan mencari nafkah. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah petualangan, dan lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa meskipun wilayah yang luas ini berbahaya, ada peluang dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa menemukannya, dia akan menghasilkan banyak uang. Terlebih lagi, dengan lonceng penciptaan ilahi, selama Anda tidak bertemu dengan ahli-ahli top tersebut, semua bahaya bukanlah bahaya. Namun, Wu Yun tetap tidak pergi. Semua kemampuan lain yang harus ditingkatkan telah ditingkatkan. Dan kini, dia masih memiliki kemampuan yang ingin dia coba. Meskipun mungkin tidak diperbaiki, sudah lama tidak disentuh, dan sudah waktunya untuk menampilkannya. Kemampuan ini juga merupakan salah satu jurus membunuh terkuat Wu Yun. Itulah kekuatan seni bela diri, reinkarnasi hidup dan mati. Sebelumnya, ketika kultivasi saya mencapai Xuanxian tingkat ketiga, saya merasa reinkarnasi hidup dan mati menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Sekarang dia telah mencapai tingkat kedua dari keabadian emas, perasaan kebangkitan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan suara keras. Jalan reinkarnasi hidup dan mati muncul.
Bab 1576 melihat binatang raksasa itu lagi. Setelah ledakan ini, Wu Yun menatap udara dengan penuh harap. Menantikan munculnya reinkarnasi hidup dan mati. Namun, dia menunggu sebentar, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Segera, dia berteriak lagi, jalan reinkarnasi hidup dan mati ada di sini. Masih tidak ada gerakan. Hal ini diulangi beberapa kali, namun setiap kali tidak menimbulkan fluktuasi apapun. Wu Yun mau tidak mau bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Nak, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, apakah kamu menjadi bodoh lagi? Saat dia bertanya-tanya, suara lonceng ilahi penciptaan tiba-tiba terdengar. Ketika kekuatanmu meningkat, reinkarnasi hidup dan matimu, dan kekuatan terlarang sebelumnya, secara bertahap melemah, tetapi mereka belum sepenuhnya hilang, jadi meskipun kamu bisa hal-hal ini di luar kendalimu, kamu harus cepat dan meningkatkan kultivasimu. Setelah mendengar ini, Wu Yun mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit tidak berdaya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, ayo pergi, saatnya keluar jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berjalan keluar gua. Sesampainya di pintu keluar gua, Wu Yun tiba-tiba berhenti, menatap pintu keluar gua sejenak, dan berkata, apakah ini? Kapan ada penghalang tambahan? Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun sepertinya merasakan sesuatu. Dan tiba-tiba berbalik, kepala melihat ke samping. Saya melihat bebek Mandarin pembawa pesan diam di sana, tidak bergerak. Sepertinya sudah lama berada di sini, dan ada aura Yingwu di sana. Apakah Yingwu meninggalkannya? Wu Yun sedikit bingung. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual yang lembut melonjak, menyedot Mandarin spiritual ke tangannya. Setelah membaca informasi di burung spiritual, Wu Yun melihat lagi ke penghalang di pintu masuk gua dan tidak bisa menahan senyum. Ling Yuan memang diserahkan kepada Wu Yun oleh Yingwu. Pesan di atas adalah, Wu Yun, kamu harus berhati-hati di alam yang luas ini sendirian. Saya meminta saudara perempuan saya untuk membantu Anda memasang lapisan penghalang di luar gua ini. Selama kekuatannya tidak lebih kuat dari saudara perempuan saya, kamu tidak bisa hancurkan penghalang ini. Aku juga bertanya pada adikku. Dia mengatakan bahwa meskipun ada banyak makhluk kuat di sekitar sini, karena ini adalah tepi dari wilayah yang luas, yang terkuat hanya ada di sekitar alam abadi. Dalam hal ini gua, kamu bisa berlatih dengan tenang. Jangan keluar dengan mudah, tunggu sampai kamu cukup kuat sebelum keluar, tunggu aku akan kembali untuk mencarimu. Haha, gadis ini. Setelah itu membaca semua isinya, Wu Yun menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan merasa lebih nyaman lagi. Wu Yun tahu bahwa karena dia menelan bola energi, wanita berbaju putih itu pasti sangat marah ketika dia pergi. Dan dalam hal ini, dia mampu menciptakan penghalang untuk dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat baik hati. Meski Yingwu berperan besar dalam hal ini, namun tidak bisa dipungkiri kebaikan wanita berbaju putih tersebut. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lebih nyaman dan tidak lagi khawatir Yingwu akan dianiaya jika mengikuti wanita berbaju putih itu. Hehe, bocah nakal, kamu sangat beruntung dengan wanita. Aku ingin sekali melihatmu. Berhenti, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Wu Yun buru-buru mendengar kata-kata bercanda dari lonceng ilahi penciptaan. Berhenti. Dengan sedikit langkah, dia meninggalkan gua. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan gua dalam lebih dari 2 bulan. Baru kemudian saya menemukan bahwa gua itu berada di puncak gunung. Melihat sekeliling, ada pegunungan yang subur dan tak berujung di bawahnya. Itu mirip dengan pegunungan Warcraft yang dia lihat di benua hutan belantara. Namun, domain yang luas ini memberi orang perasaan luas yang tak tertandingi, yang tidak ada bandingannya dengan pegunungan World of Warcraft di dunia fana. Namun di wilayah yang sangat luas ini, Wu Yun tiba-tiba merasa tidak memiliki tujuan dan tidak tahu harus ke arah mana. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak saya. Ngomong-ngomong, bajingan tua, apakah kamu pernah ke alam luas ini sebelumnya? Tahukah kamu di mana ada harta karun? Bagaimana kalau kita pergi dan membuat kekacauan? Aku belum pernah ke tempat ini.
Dewa pencipta Zong gemetar kepalanya dan berkata, namun, beri saya waktu dan biarkan saya melihat apakah saya dapat merasakan suatu keberadaan. Setelah mengatakan ini, suara lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berhenti, mengingatkan, anak nakal, hati-hati. Wu Yun tertegun, lalu segera bereaksi. Baru saja, dia tidak peduli sama sekali, pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia dikunci oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Selain itu, dia tidak asing dengan kekuatan ini, raksasa yang hampir membunuhnya dan Yingwu 2 bulan lalu. Mendongak, dia melihat serangan yang sama lagi. Lidah besar, membawa bau amis, turun dari langit, mencoba menghancurkannya hingga berkeping-keping. Wu Yun menatap dengan kaget. Serangan lawan datang begitu tiba-tiba dan jauh lebih kuat darinya. Sangat mustahil untuk melakukan serangan balik. Dia berguling-guling di tanah, lalu meletakkan tangannya di tanah dan melompat 10 meter seperti katak. Ada ledakan dari belakang. Bebatuan pecah dan gunung di bawah kakinya berguncang. Wu Yun nyaris tidak bisa menenangkan diri. Setelah mendarat, dia mundur sedikit lebih dari 10 meter sebelum berdiri kokoh. Pada saat ini, kepala besar itu muncul di hadapannya lagi. Itu memang raksasa dari 2 bulan lalu. Kali ini, Wu Yun akhirnya melihat tubuhnya. Tubuh yang dipenuhi sisik menjijikkan hingga membuat bulu kuduk merinding. Seluruh tubuhnya seperti gunung kecil, Wu Yun bersumpah bahwa dia belum pernah melihat monster sebesar itu. Itu terlalu besar. Kedua cakar besar itu diletakkan di depannya, dan satu jarinya lebih besar dari tubuhnya. Binatang buas ini, kenapa dia ada di sini lagi? Wu Yun meludah. Namun tak lama kemudian suara binatang raksasa itu terdengar. Hei, manusia yang baik, kamu akhirnya keluar. Hari itu, kamu diselamatkan oleh gadis mati dari dunia peri itu. Kupikir dia akan membawamu pergi, tapi tiba-tiba, dia tidak membawamu pergi. Namun, dia diumumkan lapisan penghalang ini membuatku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kupikir kamu tidak akan keluar, tapi aku tidak menyangka kamu masih keluar dan mati. Setelah jeda, dia melanjutkan, aku tidak mengharapkan ini. Ini baru 2 bulan. Dan kamu telah mencapai tingkat kedua dari keabadian emas, tetapi bukankah akan lebih enak dengan cara ini? Saat dia berbicara, mulutnya berair, penuh dengan keserakahan. Mendengar ini, Wu Yun mengerutkan kening. Dia diam-diam berpikir, jadi, ia tahu bahwa Yingwu dan saya dibawa ke sini sejak awal. Dan, ia telah berjongkok di atas saya. Sudah 2 bulan, dan orang ini benar-benar mengejar saya. Tapi, sekarang, aku khawatir bukan kamu yang akan membunuhku, tapi aku yang akan membunuhmu. Saat dia berbicara, seringai perlahan muncul di sudut mulut Wu Yun. Bab 1577 Teknik Pengendalian Binatang Jiwa Ilahi. Bajingan tua, ini pertarungan pertamamu untuk membantuku, bagaimana kalau kesenjangan dalam kultivasi antara aku dan dia terlalu besar, dan tubuhnya terlalu keras, tidak ada yang bisa kulakukan. Wu Yun berkata kepada dirinya sendiri dan meneruskan suara tersebut diberikan kepada lonceng ciptaan ilahi di dalam tubuh. Faktanya, Wu Yun masih sedikit gelisah, lagi pula, dari awal hingga sekarang, belum pernah terjadi sebelumnya bahwa lonceng penciptaan ilahi benar-benar mengambil tindakan untuk menghadapi musuh-musuhnya untuknya. Dulu, kalaupun saya membantu, selalu dari samping. Meskipun dia secara pribadi berjanji kali ini, Wu Yun masih ragu. Namun, yang mengejutkan Wu Yun adalah begitu dia selesai berbicara, lonceng penciptaan ilahi segera menjawab. Ya, tapi aku punya ide. Apakah kamu tertarik? Ide apa? Wu Yun bertanya dengan heran. Apakah kamu masih ingat teknik pengendalian binatang jiwa ilahi yang kamu praktikkan di dunia fana? Teknik pengendalian binatang jiwa ilahi. Seru Wu Yun, lalu segera berkata, ingat, tetapi sihir semacam itu hanya untuk manusia. Di dunia fana, Warcraft berfungsi, dan saya merasa itu terlalu tidak berguna. Saya sudah lama tidak menggunakannya. Siapa yang mengatakan itu? Lonceng penciptaan ilahi berkata tidak puas, dalam seni mengendalikan binatang dengan jiwa, pertama-tama Anda harus memahami arti dari 5 kata ini. Alasan mendasar dari kekuatannya terletak pada jiwa ilahi. Sekarang setelah Anda naik dari dunia fana,
secara teoritis, jiwa ilahi Anda juga telah dipromosikan bersamaan dengan itu. Adapun teknik pengendalian binatang ini, apakah itu di dunia fana atau dunia peri, semua monster sangat malang, selama jiwamu dapat menekan mereka, tidak akan ada masalah. Ah, ini. Wu Yun merasa seperti telah mempelajari pengetahuan baru. Kamu taklukkan dulu, jangan dibunuh, aku akan mencobanya. Ya. Lonceng penciptaan ilahi mengangguk, kamu mengakalinya. Mudah untuk menundukkannya, itu hanya masalah 3, 5, 2, 5. Percakapan itu terjadi dalam sekejap mata, hanya sesaat. Tetapi pada saat ini, saya melihat binatang raksasa di depan saya menggelengkan kepalanya yang besar dan mengayunkan tubuhnya yang besar. Dia berjalan lurus menuju Wu Yun. Tampaknya kecepatannya sangat lambat, tetapi setiap langkah yang diambil dapat membuat seluruh gunung sedikit bergetar. Karena ukuran orang ini terlalu besar. Tiba-tiba, mulut besarnya terbuka, dan dengan suara tusukan, lidah besar itu keluar lagi. Kali ini, Wu Yun tidak mengelak. Letakkan tangan Anda di belakang punggung dan berdiri diam, tidak bergerak. Dia masih sangat yakin dengan kekuatan lonceng penciptaan ilahi. Saat Dao-Dao pertama kali mencapai level ke-7, tidak ada tekanan sama sekali untuk menghadapi monster yang hanya berupa dewa abadi. Namun, Wu Yun masih merasa sedikit takut di dalam hatinya saat melihat lidah raksasa yang menakutkan itu memukulnya. Namun ketakutan ini segera hilang. Saya melihat aura lonceng penciptaan ilahi perlahan menyebar keluar dari tubuh Wu Yun, menuju ke arah kain kafan raksasa. Rupanya, orang itu pasti merasakan kekuatan mengerikan ini. Kilatan ketakutan tiba-tiba muncul dari mata merahnya. Lidah raksasa yang datang dari langit dan menutupi bumi pun segera ditarik kembali. Namun, bagaimana lonceng penciptaan ilahi dapat memberikannya kesempatan? Dalam sekejap, dan tanpa mengetahui apa yang telah dilakukan oleh lonceng penciptaan ilahi, orang ini tampak lesu dan jatuh tepat di depan Wu Yun, tidak bergerak. Menatap sepasang pupil merah besar seperti jendela, menatap Wu Yun, tidak bergerak dan penuh ketakutan. Oke, bocah, mari kita mulai. Cobalah jika kamu bisa mengendalikannya dengan jiwamu saat ini. Jika kamu bisa, maka aku akan menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Kultivasi orang ini berada di alam abadi tingkat 9. Dan ukurannya sangat besar dan kuat dalam pertempuran, dan tidak. Jika Anda bisa menaklukkannya, maka Anda tidak perlu meminta saya untuk turun tangan sepanjang waktu di masa depan. Suara lonceng penciptaan ilahi terdengar samar. Wu Yun mengerutkan kening, lonceng penciptaan ilahi membuatnya sederhana, tetapi dia tidak yakin sama sekali. Lagi pula, ketika dia datang ke dunia peri, dan bahkan di dunia fana untuk waktu yang lama, dia meninggalkan kemampuan untuk mengendalikan binatang dengan jiwa. Terlebih lagi, tingkat kultivasi orang ini 2 tingkat lebih tinggi darinya, seberapa mudah untuk menyerah sepenuhnya padanya. Saat berada di dunia fana, Wu Yun hanya bisa melintasi satu alam besar dan menyerah kepada monster. Seolah-olah dia telah menebak kekhawatiran Wu Yun, lonceng penciptaan ilahi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Coba gunakan dulu. Saya akan lihat tingkat jiwa apa yang Anda miliki sekarang. Jika hampir sama, saya punya cara sukses. Ya. Wu Yun mengangguk, lalu membacakan formula untuk mengendalikan binatang itu dengan jiwa. Gelombang kekuatan cian ringan perlahan melonjak keluar dari atas kepalanya. Kekuatan cian ringan ini adalah jiwanya. Raksasa di depannya yang ditundukkan oleh lonceng penciptaan ilahi mungkin menyadari sesuatu setelah melihat kekuatan biru muda mengalir dari kepala Wu Yun. Selain rasa takut, dia memutar tubuh besarnya sekuat tenaga untuk menghindarinya. Tetap di sana, jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Teriak lonceng penciptaan ilahi, dan orang ini terbaring di tanah seperti anak kucing yang ketakutan, tidak berani bergerak lagi. Wu Yun mengendalikan kekuatan biru muda dan bergegas menuju kepala makhluk raksasa itu. Untuk pertama kalinya, jiwanya langsung bangkit kembali. Apalagi bukan hanya jiwanya yang bangkit kembali, namun rakyatnya langsung terpaksa mundur beberapa langkah. Binatang, apakah kamu berani melawan? Lonceng penciptaan ilahi berteriak lagi, dan kekuatan kursif yang sangat besar muncul lagi, menutupi binatang raksasa itu. Kedua kalinya,
Wu Yun mencoba lagi. Kali ini, jiwanya berhasil memasuki pikiran binatang besar ini. Dan saat jiwanya masuk, kekuatan merah langsung menyelimuti jiwanya. Pada saat ini, Wu Yun merasa tidak bisa melepaskan diri, dan bahkan merasa seperti sedang disakiti. Apakah kekuatan merah ini adalah jiwa orang ini? Sangat kuat. Tidak, aku harus menarik jiwaku dengan cepat, jika tidak, begitu jiwaku terluka olehnya, kesadaranku akan sangat rusak. Bab 1578 Hei Guang, Dunia Roh Jahat. Sial, jiwaku dikunci olehnya, dan aku tidak bisa keluar. Wu Yun sedikit panik. Setelah jiwanya memasuki lautan kesadaran pihak lain, ia langsung diblokir oleh kekuatan merah, dan bahkan mulai melakukan serangan balik padanya. Melahap. Meskipun ada bantuan dari teknik pengendalian binatang jiwa ilahi, bagaimanapun juga, kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar, dan masih ada ruang untuk dua alam besar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, efek dari teknik pengendalian binatang jiwa dewa ini minimal. Bajingan tua, hei, cepat ambil tindakan, jiwaku akan ditelan oleh orang ini. Wu Yun berteriak kaget. Dia merasa seolah-olah dia telah ditipu oleh lonceng penciptaan ilahi. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menaklukkan raksasa di depannya. Dan perasaan saat ini seperti terikat dan tidak bisa melepaskan diri dari awal. Sekarang menjadi semakin tidak nyaman, dan bahkan ekspresinya perlahan-lahan berubah karena rasa sakit. Namun pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berhenti bergerak. Menghadapi situasi ini, bahkan Wu Yun pun sedikit panik. Di bawah tekanan jiwanya oleh kekuatan absolut ini, dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Dan pada saat yang semakin mendesak ini, ekspresi Wu Yun yang sedikit berubah tiba-tiba menjadi rileks. Di bawah tatapannya yang aneh, ada lebih banyak keraguan. Tepat ketika Wu Yun hendak bertanya, dia tiba-tiba mendengar bahwa binatang besar di depannya tiba-tiba bangkit, membungkuk hormat kepada Wu Yun, dan berkata, "Tuan." Adegan ini membuat Wu Yun agak bingung. Segera, kesadarannya kembali ke jiwanya, dan dia menemukan bahwa jiwanya telah sepenuhnya menempati lautan kesadaran makhluk raksasa itu. Sukses, sukses. Apakah saya berhasil mengendalikannya? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Pada saat yang sama, suara lonceng penciptaan ilahi yang agak lelah datang dari lautan kesadaran. "Oh, bocah. Semangatmu terlalu lemah. Kamu hampir tidak berhasil, dan aku kelelahan." Wu Yun tersenyum kosong, dan kemudian dia menyadari bahwa ternyata lonceng penciptaan ilahi baru saja diam, dan itu membantunya menaklukkan raksasa ini. Saat dia hendak mengucapkan terima kasih, dia mendengar lonceng penciptaan ilahi melanjutkan, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya membantu diriku sendiri. Dengan itu, aku tidak perlu mengambil tindakan apapun. Waktu di masa depan. Wu Yun tersenyum dan mengangguk, melihat ke atas. Lihatlah raksasa itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Siapa namamu? Apakah ini pinggiran alam luas? Apakah ada makhluk lain yang sekuat atau lebih kuat darimu di dekat sini? Juga, apakah ada di sekitar sini tanah harta karun macam apa atau semacamnya? Bisakah kamu mengurangi ukuranmu? Itu terlalu besar. Jika memungkinkan, cobalah ukurannya sama denganku." Dihadapkan pada serangkaian pertanyaan Wu Yun, raksasa itu berguncang tubuhnya yang besar. Kepalanya tertegun sejenak. Kemudian saya melihat tubuhnya yang sebesar gunung perlahan menyusut. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pria paruh baya. Namun meski berwujud manusia, ekspresi dan fitur wajahnya masih terlihat agak kasar dan garang. Tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya Wu Yun tidak lagi harus mendongak untuk berkomunikasi dengannya. Setelah mengecil, dia melanjutkan, "Kembali ke Master, nama saya Hei Guang." Masternya benar. Ini memang pinggiran domain Changbang. Rentang aktivitas saya juga ada di sekitar sini. Saya belum pergi juga jauh. Namun, kekuatanku hanya dapat mendukung aktivitas di area pinggiran ini. Adapun keberadaan kuat di sekitar yang dikatakan Master, ada cukup banyak, tetapi kebanyakan dari mereka tidak sekuat aku. Sedangkan untuk tanah harta karun, aku tahu 10 ada beberapa tempat, tapi semuanya ditempati oleh orang lain. Jika tuannya mau, aku bisa mengantarmu ke sana.
Selama kamu tidak pergi ke 5 tempat harta karun itu, aku bisa mengambilnya kamu ke tempat lain kapan saja Tuan menginginkannya. Setelah mendengar ini setelah mengatakan ini, Wu Yun mengangguk sambil berpikir dan menatap pria paruh baya yang kasar itu. Dia bergumam, "Hei Guang. Ngomong-ngomong, karena kamu bilang orang lain tidak sekuat kamu, lalu kenapa aku tidak bisa pergi ke 5 tempat lagi? Karena kelima harta itu dicuri oleh seseorang dari dunia roh jahat. Orang ini telah mengambil alih. Saya tidak bisa mengalahkan orang itu, dan saya khawatir tuannya juga akan." Hei Guang berhenti bicara. "Apakah kamu tidak tahu bagaimana aku menaklukkanmu? Apakah dia lebih kuat dariku?" Wu Yun menebak bahwa Hei Guang tidak mengetahui keberadaan lonceng penciptaan ilahi, jadi dia bertanya ragu-ragu. Tapi Hei Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa tidak. Orang di dunia roh jahat itu sangat kuat, dan kita bahkan tidak tahu tingkat kultivasinya. Tapi saya tahu bahwa tingkat kultivasi master seharusnya pada tahap-tahap pertama dari jalan besar, dan orang dari dunia roh jahat itu pernah membunuh orang kuat di alam 99 kembali ke 1/5 harta karun itu, jadi dunia roh jahat, dibunuh pria kuat di 99 kembali ke satu alam." Wu Yun merenung. Untuk sesaat, dia tiba-tiba teringat pada wanita berbaju putih. Dia berasal dari dunia roh, jadi keberadaan macam apa dunia roh jahat ini? "Bajingan tua, bagaimana menurutmu?" Setelah berpikir sia-sia, dia bertanya pada lonceng penciptaan ilahi, karena dia benar-benar asing dengan 3 kata, dunia roh jahat. "Bagaimana menurutku? Kamu ingin bertanya, apakah aku tahu tentang dunia roh jahat?" Dewa pencipta Zong berkata dengan curiga, "Dunia roh jahat mirip dengan gadis dari dunia peri yang kamu lihat hari itu. Ngomong-ngomong tentang yang mana, mereka memiliki asal-usul yang sama. Tapi yang satu menuju keadilan, dan yang lainnya menuju setan. Seiring berjalannya waktu, metode penanamannya secara bertahap menjadi berbeda. Mungkin, rasanya sama dengan malaikat bersayap putih dan malaikat bersayap hitam kamu lihat ketika kamu berada di dunia fana. Hampir sama, tetapi jarak antara roh jahat dan elf jauh lebih besar daripada jarak antara malaikat bersayap putih dan malaikat bersayap hitam." "Oh, benar." Wu Yun mengangguk sambil berpikir, dan kemudian berkata, "Lalu jika kamu bertemu orang itu, apakah kamu yakin bisa bertarung dengannya? Bahkan tanah harta karun yang dijaga oleh makhluk seperti itu pasti benar-benar luar biasa." "Lalu siapa yang tahu?" Dewa penciptaan Zong berkata dengan mulut datar, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Hei Guang? Orang itu bahkan dapat membunuh 99 orang kuat, saya tidak yakin untuk membunuh 99 orang kuat sekarang." Tetapi setelah mengatakan itu, betapa jahatnya roh itu yang terbaik di dunia adalah bertarung, membunuh secara gila-gilaan. Melawan kematian dapat membuat mereka semakin kuat, sehingga tingkat kultivasi orang itu mungkin belum mencapai level 99, tetapi kekuatan bertarungnya benar-benar menakutkan. "Oh." Wu Yun mengangguk pelan, mendengarkan takdir dengan penjelasan tentang jam dewa, dia bisa dianggap memiliki pemahaman tertentu tentang dunia roh jahat. Bab 1579 Buah Neon Hati Biru, Ular Bunga. Di saat yang sama, dia juga mulai membatalkan rencananya untuk pergi langsung ke 5 tempat harta karun. Awalnya, ketika dia mendengar Hei Guang berbicara tentang 5 tempat harta karun, perasaan pertamanya adalah bahwa 5 tempat harta karun itu pasti sangat langka. Saya langsung mendapat ide. Saya pikir mengandalkan lonceng penciptaan ilahi, seharusnya tidak ada masalah, tetapi sekarang tampaknya lebih baik tidak bersikap tiba-tiba tentang hal-hal yang tidak pasti seperti itu. Tempat ini tidak seperti tempat lainnya, wilayahnya yang luas penuh dengan bahaya, sekali terluka, kematian akan menunggunya. Selain itu, Wu Yun juga menyadari adanya masalah yang sangat serius. Hei Guang berkata bahwa ini hanyalah tepi dari domain yang luas. Dan di area tepi, sudah ada makhluk seperti itu yang bisa membunuh yang kuat di alam 99 Guyi jadi, jika Anda masuk ke dalam, dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya orang-orang di dalam. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia ketahui sejauh ini kurang dari 1/10.000 dari seluruh wilayah yang luas. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wu Yundao berkata, "Hei Guang, dalam hal ini,
bawalah aku ke tempat harta karun terdekat yang pasti akan kamu menangkan. Sedangkan bagi mereka yang kamu tidak yakin, jangan pergi ke sana dulu. Dan pastikan untuk tidak menonjolkan diri. Jangan menakuti ular itu, jangan terlalu berisik. Baiklah, ikut aku. Hei Guang mengangguk, lalu memimpin Wu Yun menuju ke bawah puncak gunung. Karena Wu Yun berkata untuk tidak menonjolkan diri, Hei Guang tidak membawa mereka ke dalam pesawat. Keduanya menyembunyikan aura mereka bersama dan bergerak maju secara rahasia. Dalam perjalanan, Hei Guang akhirnya menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Tuan, kekuatan yang Anda keluarkan sebelumnya jelas berada di awal dao besar, tapi mengapa Anda menunjukkan kepada orang lain kultivasi Anda di alam abadi emas? Menghadapi keraguan Hei Guang, Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, jangan tanyakan apakah kamu tidak seharusnya tahu. Hei Guang mengerutkan kening dan kemudian tidak berani bertanya lagi. Bagaimanapun, sekarang sudah sepenuhnya diserahkan oleh Wu Yun, apapun situasinya, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Wu Yun. Segera, mereka sampai di tempat harta karun pertama yang dibawa Hei Guang. Ini adalah rawa kecil, di dalam rawa tersebut terdapat tanaman merambat yang panjangnya sekitar 2 meter. Pada tanaman merambat terdapat 3 buah yang mengeluarkan cahaya berwarna biru muda. Ini buah berpendar hati biru. Wu Yun berkata dengan terkejut. Hei Guang mengangguk dan berkata, guru mengenalinya. Ini memang buah floresen hati biru, yang termasuk dalam ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Jika pada titik ini, Hei Guang ragu-ragu sejenak, dan kemudian melanjutkan, jika Anda berada di negeri dongeng emas, jika Anda mengatakan itu pasti akan memiliki efek yang besar. Ramuan unggul kelas 3, haha. Sedikit kegembiraan muncul di mata Wu Yun. Di dunia peri, ramuan dibagi menjadi 9 tingkatan. Ada pembagian yang sangat ketat dari kelas 1 hingga kelas 9, dan setiap level memiliki 3 level, rendah, sedang, dan tinggi. Di atas tingkat ke-9, ada 3 tingkat yang sangat langka, manusia, bumi, dan surga. Obat mujarab tingkat tinggi kelas 3 sepertinya tidak jarang. Namun bagi Wu Yun, itu sudah sangat berharga. Di alam abadi sejati, di antara ratusan ramuan yang ditemukan oleh guru sekte Huayang untuknya, yang tertinggi hanya kelas 2. Ada 3 buah berpendar hati biru di depan Anda. Jika Anda memurnikan dan menyerap semuanya, Anda dapat mencapai Golden Immortal tingkat ketiga tanpa masalah. Dan inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Hei Guang, pergi dan bantu aku mendapatkan buah berpendar hati biru. Wu Yun memerintahkan dengan suara rendah. Ya. Hei Guang mengangguk, tapi sebelum dia bisa bergerak, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Hei Guang, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih tinggal bersama manusia yang rendah hati. Kamu menjadi semakin bejat seiring hidupmu. Wu Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat seekor ular raksasa setebal ember. Secara harfiah panjangnya beberapa meter sejauh mata memandang. Tercakup dalam pola hitam dan merah, ia mengayunkan lidahnya yang besar, menatap Hei Guang dan Wu Yun, dan berkata, Huasi, ini tuanku, tolong bicara dengan hormat. Hei Guang berdiri dan berhenti di depan Wu Yun, berkata dengan dingin. Tuan, hehe, itu konyol, Hei Guang. Kapan kamu menjadi begitu tidak berguna? Huasi menggerakkan kepala ular besar itu, dengan sedikit keserakahan di matanya, menatap Wu Yun, melihat ke atas dan ke bawah. Singkirkan mata serakahmu. Hei Guang mengambil satu langkah ke depan, nafas agung mengalir keluar dari tubuhnya, dan sepertinya dia siap untuk mengambil tindakan. Wu Yun juga menatap ular bunga itu sejenak. Namun, dia tidak melihat hal lain. Dengan Hei Guang di sini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Aku hanya penasaran kenapa monster-monster ini suka menunjukkan wujud aslinya kepada orang lain. Termasuk Hei Guang, sebelum dia menyerah, dia juga menunjukkan wujud aslinya kepada orang lain. Apa, Hei Guang, kamu ingin bertarung denganku? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah ahli dalam hal ini? Huasi berkata dengan dingin. Aku memperingatkanmu lagi. Hormatilah tuanku. Aku akan mengambil buah-buahan berpendar hati biru ini dan pergi. Aku akan menyimpan buah anggur untukmu. Jika tidak, kamu hanya akan memiliki satu nasib, kematian.
Hei, suara Guang serius dan dingin. Melihat sikap serius Hei Guang, Huasi sedikit takut. Dari segi kekuatan, ini mirip dengan Hei Guang, tetapi jika menyangkut kekuatan tempur sebenarnya, tidak bisa dibandingkan dengan Hei Guang. Memikirkan hal ini, Huasi memuntahkan bau aprikot ular dan menatap Wu Yun sejenak. Dia berkata dengan tidak puas, "Oke, kamu boleh mengambil barang-barang itu, tapi kamu harus melindungi tuanmu. Kamu tahu kemampuanku dan aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi jika aku membunuhnya saat kamu tidak memperhatikan, itu akan sangat buruk." Sederhana, mencari kematian. Setelah mendengar apa yang dikatakan ular bunga, Wu Yun tersenyum dingin dan mengangkat tangannya. "Hei Guang, lakukanlah. Saat aku kembali dari memetik buah berpendar hati biru ini, aku tidak mau untuk melihatnya hidup-hidup." "Ya, Guru." Hei Guang mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh ruangan dengan keras. Melihat hal tersebut, ular bunga tiba-tiba panik, tidak menyangka kalau anak manusia ini bisa begitu kejam. Ia telah berkompromi dan sebenarnya ingin membunuh mereka semua. Bahkan tidak dapat diduga bahwa Hei Guang juga merupakan salah satu yang dominan di lingkungan ini, dan mereka selalu hidup berdampingan dengan damai. Tanpa diduga, Hei Guang akan dengan serius mengambil nyawa anak manusia ini hanya untuk sepatah kata saja. Wu Yun sudah berbalik dan terbang menuju rawa. Faktanya, Wu Yun pada awalnya tidak ingin membunuh ular bunga itu. Tapi ia hanya ingin mengatakan itu, sekadar mencari kematian. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh keras dari belakang, dan Hei Guang sudah mengambil tindakan. Wu Yun mendarat di rawa, mengetukkan jari kakinya, dan mendapatkan 3 buah berpendar hati biru. Mengenai pokok anggur, dia memikirkannya dan menyimpannya. "Saya ingin mengambilnya, tetapi tidak ada tempat untuk menyimpannya. Jika saya hancurkan, rasanya seperti membuang-buang sumber daya alam." Dia terbang dan mendarat di samping rawa melihat ke belakang. Hei Guang dan Huasi bertarung sengit. Namun, tampaknya Hei Guang lebih unggul, dan Huasi akan dikalahkan dan mati paling banyak hanya dalam 50 tarikan napas. Bab 1580, Hentikan Kejahatan. Wu Yun telah menonton dengan tenang dari samping, dia tidak terburu-buru, dia tahu bahwa peluang kemenangan Hei Guang sudah pasti. Di bawah serangan sengit Hei Guang, Huasi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. "Hei Guang, lepaskan aku, kamu ingin mengambil segalanya, kecuali nyawaku. Jangan bunuh aku, apakah kamu sudah melupakan persahabatan masa lalu kita? Jangan lakukan ini, biarkan aku hidup." Jelas sekali, Huasnake juga melihat akhir hidupnya, menyerah berjuang, dan mulai berlutut berdoa memohon belas kasihan. Dari perkataannya juga terlihat jelas bahwa ada persahabatan yang baik antara Huasi dan Hei Guang. Namun Hei Guang menolak doanya hampir tanpa ragu-ragu. "Huasnake, kataku, jangan menodai keagungan tuanku. Ini adalah tabuku. Jika kamu melanggar tabu, kamu akan mati." Tampaknya, meskipun Hei Guang masih mempertahankan rasa otonominya, dia setelah menjadi dikendalikan oleh teknik pengendalian binatang jiwa ilahi, ia tidak dapat mentolerir sedikit pun pelanggaran terhadap keagungan Wu Yun. Dan dia tidak ragu sama sekali mengenai instruksi Wu Yun. Biarpun orang yang ingin dia bunuh adalah mantan temannya. Melihat Hei Guang tidak bergeming sama sekali, Huasi benar-benar panik. Ledakan. Dengan satu pukulan, tubuh besar Huasnake terlempar dengan keras. Kematian. Meskipun Hei Guang mempertahankan kondisi fisiknya, wajahnya saat ini sangat berubah dan ganas. Pada saat ini, Huasnake benar-benar panik, menatap sepasang mata ular besar, menatap Hei Guang yang berlari ke arahnya karena ketakutan. Tiba-tiba, seluruh tubuh ular bunga itu langsung terpelintir. Aliran besar kekuatan abadi melonjak keluar dari tubuhnya, dan hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya terbungkus seluruhnya di dalamnya. "Tidak, bajingan ini akan melarikan diri." Hei Guang meraung, dan kemudian dia tiba-tiba membuka tangannya, dan kekuatan abadi yang sama melonjak keluar dari tubuhnya dan menuju ke arah ular bunga. Ledakan. Suara keras terdengar, dan seluruh tanah berguncang. Ular bunga itu benar-benar roboh ke tanah, tidak bergerak, hanya dalam waktu singkat, ia benar-benar kehilangan nafas hidupnya.
Hei Guang terbang ke depan tubuh Huasi, tapi wajahnya penuh keraguan. Wu Yun melirik tubuh ular bunga itu, dia melihatnya dengan santai karena dia sudah melihat akhir ceritanya. Tapi pandangan sekilas ini saja membuat pupil mata Wu Yun mengecil tajam. Kemudian dia mengerahkan tenaga pada kakinya, melompat, dan mendarat di samping Hei Guang. Tuan, itu, saya mengerti. Hei Guang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Wu Yun. Wu Yun menatap tubuh ular bunga di tanah sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, bajingan ini benar-benar melarikan diri. Bawahan ini, pantas mati. Tuan, tolong hukum aku. Hei Guang berlutut satu lutut, wajahnya penuh rasa malu. Oke, aku tidak menyalahkanmu. Katakan padaku, jika Huas Nake melarikan diri, siapa yang akan dia beritahu dan apa dampaknya pada tindakan kita selanjutnya? Wu Yun melambaikan tangannya. Mendengar ini, Hei Guang perlahan berdiri dari tanah. Tapi saat ini, ekspresinya yang penuh rasa malu tiba-tiba membeku, lalu dia berkata dengan kaget. Tidak, Tuan, ular bunga pasti akan memberitahu orang itu. Setelah ia mengetahui situasi di sini, maka kita mungkin akan. Di tengah kata-katanya, Hei Guang tiba-tiba berkata, Tuan, kita harus segera pergi dari sini. Keberadaan itu, maksudmu, keberadaan di dunia roh jahat yang dapat membunuh yang kuat di alam 99 Gui. Wu Yun bertanya dengan ragu. Ya, daerah ini adalah wilayahnya. Kita bilang kita adalah raja, tapi nyatanya kita semua adalah anteknya. Begitu ular bunga menceritakan apa yang baru saja terjadi, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh kita. Kata Hei Guang buru-buru, jika itu mengambil tindakan, maka kita mungkin benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Wu Yun mengerutkan kening dan melirik tubuh ular bunga di tanah. Fang Kai, kenapa kamu tidak menyimpannya? Hei Guang berkata dengan wajah penuh rasa malu, Tuan, saya ceroboh. Saya tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki sarana untuk melarikan diri dengan menggunakan klon untuk memperpanjang hidupnya. Klon itu terus hidup. Wu Yun bingung. Ya, saya melihatnya ingin melarikan diri saat itu, jadi saya menggunakan kultivasi saya untuk menutup area sekitar. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar menggunakan klon untuk menipu saya, kata Hei Guang sambil menggelengkan kepalanya dan berkata. Klon ini memiliki cara untuk memperpanjang umur, meskipun akan menyebabkan kekuatannya berkurang drastis, namun kecepatannya sangat cepat. Setelah berada di luar jangkauan seranganku, akan sulit bagiku untuk menghentikannya, jadi aku tidak melakukannya mengejarnya. Ini pasti akan memberitahukan keberadaan itu. Wu Yun tiba-tiba bertanya. Yah, itu pasti akan berhasil. Hei Guang mengangguk. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya rencananya harus diubah. Saya ingin menyapu semua harta karun di sekitarnya sebelum mencarinya, tetapi sekarang sepertinya tidak ada cara untuk menghindarinya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Siapa nama orang itu? Roh jahat. Hei Feng berkata, metode serangan dunia roh jahat sangat aneh. Saya bahkan tidak bisa memblokirnya. Tuan, lari cepat. Masih terlambat untuk pergi sekarang. Begitu ular bunga mencapai tempat jahat, mustahil bagi kita untuk pergi. Bajingan tua, bagaimana menurutmu? Wu Yun tidak menjawab, tetapi mengirim pesan untuk ditanyakan tentang lonceng ilahi penciptaan. Apa yang harus aku lakukan? Lari saja. Lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Wu Yun melihat ke arah Hei Guang, apakah kamu tahu tempat yang aman? Hei Guang berkata, sejauh yang saya tahu, domain Changhuang dibagi menjadi banyak area kecil. Di setiap area, setidaknya ada satu orang jahat. Jika kita hanya ingin menghindari kejahatan, kita akan aman jika kita meninggalkan daerah ini. Tetapi apakah keberadaan di daerah berikutnya akan membunuh kita, ini? Setelah mendengar ini, Wu Yunsen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia awalnya berpikir bahwa dengan lonceng penciptaan ilahi, dia hampir bisa berjalan ke samping selama dia tidak menyentuh makhluk tingkat atas di alam luas ini. Tapi sekarang sepertinya tidak ada. Di setiap area, ada eksistensi teratas yang cukup kuat. Jika itu hanya lonceng penciptaan ilahi, dia mungkin bisa melarikan diri tanpa takut bahaya.
Jika dia tidak bisa dikalahkan, dia tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Tetapi bersamanya, seorang kultivator di alam abadi emas, tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya sudah membatalkan rencananya untuk melarikan diri. Tiba-tiba dia melihat ke arah Hei Guang dan berkata, "Hei Guang, berapa lama waktu yang dibutuhkan Hua Snake untuk sampai ke tempat jahat itu?"